Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah di saat ini dalam renungan harian keluarga. Jumat 13 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pujian dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu. Karena betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga beradalah kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami mau beribadah kepadamu dalam renungan harian keluarga. Kiranya Engkau yang akan menyertai kami. Agar kiranya kami dapat menikmati berkat Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, zaman sekarang ini, dunia yang sudah begitu modern, begitu banyak menuntut manusia untuk bisa mengikuti berbagai perubahan-perubahan, untuk bisa memenuhi semua kebutuhan dan keperluannya. Setiap orang harus bekerja keras untuk menggapainya. Sebab bukan hanya memenuhi kebutuhan makan, minum, pakai, tetapi hal-hal yang mungkin baru dalam soal keperluan-keperluan saja sudah dijadikan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Orang-orang begitu bekerja keras siang malam. Setiap hari harus bekerja. Tiada hari tanpa kerja. Melakukan hal-hal yang benar ataupun tidak benar. Yang baik atau yang jahat. Yang penting menghasilkan uang dan terpenuhi semua yang diinginkan. Hari Minggu pun mereka jadikan untuk kerja. Seolah-olah semua hari dan waktu harus kerja. Saudara-saudara keluarga Kristen, kalau kita kerja dan menyadari bahwa kerja itu adalah ibadah, maka pasti ketika kita kerja, kita sedang memberitakan Injil dan tentu dengan sendirinya tidak melupakan untuk beribadah. Sebab dalam beribadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berarti kita sudah mendengar suara Tuhan, apa perintahnya dan ketetapannya. Untuk orang-orang Kristen melakukannya termasuk memberitakan Injil. Sebab dalam Injil Matius 28, perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa memberitakan Injil merupakan keharusan, kewajiban untuk dilakukan. Setiap orang yang percaya harus memberitakan Injil dimanapun ia pergi dan berada. Perintah ini bukan hanya diberikan kepada mereka yang dikatakan pelayan atau hamba Tuhan.
Paulus menyadari pula bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan apapun untuk tidak melayani dia. Seberat-beratnya tantangan dan hambatan dalam memberitakan Injil. Celakalah dapat diartikan mengalami keadaan yang tidak baik. Celakalah bahwa tidak dapat menikmati upah rohani. Celakalah karena memberitakan Injil merupakan panggilan Tuhan dan harus dilakukan dalam kehidupan orang-orang beriman. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, dalam panggilan ini setiap orang percaya harus siap sedia, baik maupun tidak baik waktunya. Tidak merasa takut dan gentar sekalipun ada tantangan dan hambatan. Memberitakan Injil dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orientasi kita upah surgawi, bukan upah jasmani. Motivasi yang indah dan murni itu akhirnya setiap orang percaya berkata dalam firman Tuhan, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Beritakan Injil mulai dalam keluarga, di tempat kerja, baik dalam tutur kata dan perbuatan, supaya Kristus yang kita beritakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan benar-benar dikenal dan dipercayai oleh semua orang. Akan nampak dalam setiap kehidupan orang-orang yang mendengar Injil itu dalam hidup kita yang menyatakan dan memberitakannya. Perilaku dan tutur kata, hati pikiran harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan Yesus yang akan memberkati kita dalam pekerjaan pekabaran Injil dengan ketulusan dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Engkau Tuhan selalu mengingatkan kami, selalu mengajarkan kami. Orang-orang yang percaya dan mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik keadaan kami, baik ataupun tidak baik, kami harus menyatakan pemberitaan Injil dimanapun kami pergi dan berada. Kami dimampukan oleh Tuhan, karena di sana pasti banyak tantangan dan hambatan. Begitu banyak orang yang akan mengenal dan percaya kepadamu melalui pemberitaan yang disampaikan, dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi juga yang dinampakkan dalam kehidupan hari lepas hari. Ya Allah Bapa di sorga, tim yang sudah bekerja dalam pelayanan di saat ini diberkati oleh Tuhan. Ada selalu berkat, sehat, kuat, umur panjang, selamat dan sejahtera. Dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan berduka cita, yang pun mengalami akan berbagai pergumulan hidup. Tolonglah ya Tuhan,
Berikanlah kepulihan dan kesehatan bagi mereka yang sakit. Hiburkan dan kuatkan orang-orang yang berduka cita, serta berikan jalan keluar berkat Tuhan dari berbagai pergumulan-pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan ataupun mereka yang dalam bergumul. Ya Bapa di sorga, saudara-saudara kami juga yang menikmati berkat Tuhan dalam hidup mereka pribadi dan keluarga. Sukacita dan kebahagiaan ini Tuhan berkati. Kami berdoa ya Bapa di sorga bagi gereja Tuhan yang ada di tengah dunia ini. Gereja Masih Injili di Minahasa, bahkan gereja Maranatha Paselatan, diberkati badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, sampai pada perangkat pelayanan lainnya. Tuhan berkati. Supaya tugas panggilan yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, itu nyata dalam perjalanan kehidupan gereja Tuhan di tengah dunia ini. Diberkatilah program pelayanan, program pembangunan, Engkau Tuhan yang akan berkati. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kau berkati kepemimpinan dan pelayanan di tengah masyarakat yang ada, agar semua bisa mendatangkan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Dan kami masyarakat dapat senantiasa menjadi masyarakat yang taat, patuh pada aturan pemerintah. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, bagi sekalian keluarga ataupun pribadi yang selalu dengan setia mengikuti renungan harian keluarga dari hari ke hari. Tuhan kiranya yang akan memberkati selalu dengan kesehatan, kekuatan umur panjang, selamat dan sejahtera ketika akan menjalankan segala tugas pekerjaan, aktivitas di hari lepas hari. Sungguh kami percaya bagi Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap orang yang setia dan taat mendengar firman-Mu dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami hanya menserahkan dalam tangan Tuhan yang berpengasihan hidup dan penghidupan kami. Kami dapat menikmati perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, serta berkat-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa syukur, doa permohonan kami yang kami persembahkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kita dalam kita menjalani hidup di hari lepas hari. Shalom, damai di hati.